Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati at-tayr. Akan masuk surga suatu kaum yang di mana hati mereka seperti hati burung. Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Hadis ini tentu sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW memotivasi agar kita bisa meniru kaum tersebut, dan Rasulullah SAW menyebutkan sebab mereka masuk surga secara spesifik adalah karena hati mereka seperti hati burung. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yadkhulul jannata aqwam, akan masuk surga suatu kaum, dan kita tahu semua kita impiannya adalah masuk surga ya. Yang masuk surga adalah sukses yang sungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, maka dialah yang sukses, dialah yang berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Oleh karenanya Khalilur Rahman, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, berdoa agar dimuliakan di akhirat kelak dengan masuk surga dan agar tidak dihinakan pada hari kiamat kelak. Dia berdoa, waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan dalam doanya dia berkata, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lanjutan doanya dia berkata, jangan kau hinakan aku ya Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, hari di mana manusia dibangkitkan. Karena siapa yang terhina pada hari tersebut, maka itulah kehinaan yang sesungguhnya. Siapa yang selamat pada hari tersebut, itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Maka semua akan terungkap hakikatnya pada hari kiamat kelak. Bisa jadi apa yang kita lihat di dunia sekarang bisa berubah hakikatnya. Kita menyangka seorang sepertinya nyaman di dunia, ternyata di akhirat tidak nyaman. Kita melihat seorang sepertinya Yesus, ternyata dia penghuni surga. Makanya dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, khafidatur rafi'ah. Hari kiamat akan merendahkan dan akan menaikkan. Itu ada kaum yang seakan-akan tinggi di dunia, ternyata di hari akhirat kelak Allah hinakan. Khafidatun. Hari kiamat akan mengungkap sehingga menghinakan orang tersebut. Sebaliknya, rafi'ah. Ada suatu kaum yang kelihatannya mungkin rendah, tidak dianggap oleh orang banyak, apalagi masyarakat menilai seorang dengan harta, dia rendahan, tidak dianggap, ternyata rafi'ah, dia diangkat hakikatnya pada hari kiamat kelak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar dimuliakan pada hari akhirat dengan dimasukkan surga dan tidak dihinakan. Lihat doa beliau, wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah kau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Kapan hari tersebut? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tersebut tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Harta yang banyak tidak ada faedahnya, anak-anak juga tidak bisa menolong. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Nah, di sini Rasulullah SAW ketika menyampaikan tentang ciri-ciri penghuni surga tersebut, tentunya penghuni surga ini mereka juga beribadah, tentunya mereka salat, mereka juga puasa, mereka juga melakukan ibadah sebagaimana keumuman kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan amal yang terbaik spesifik yang mereka miliki
yang mereka yatamayazun, mereka menjadi spesial dibandingkan orang-orang lain, yaitu afidatuhum mislu afidatit tayr. Hati mereka seperti hati apa? Burung. Al-fuad, afidatuhum, afidah jamak dari fuad, yaitu pluralnya adalah afidah, singularnya adalah fuad. Apa makna fuad? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan fuad itulah al-qalb. Al-qalb dan al-fuad ya datang dalam Al-Qur'an, kadang disebut al-qalb atau al-qulub ya. Ya. Dalam banyak ayat. Demikian juga terkadang datang dengan fuad ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sungguhnya wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, janganlah kalian mengikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati seperti kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak gunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga tadi dalam Nabi Ibrahim mengetahui tidak ada yang selamat pada hari kiamat kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tapi kalau begitu sebagian ulama berpendapat al-fuad dan al-qalb sama saja. Cuma penamaan pada satu zat yang sama namun ditinjau dari sifat yang berbeda. Sifat yang berbeda ini banyak ya. Kalau kita misalnya kucing aja dalam bahasa Arab namanya banyak. Pedang dalam bahasa Arab namanya banyak ya. Karena hari kiamat namanya banyak ya. Setiap nama mengandung sifat tertentu. Rasulullah juga namanya banyak, dan setiap nama mengandung sifat tertentu yang menuju pada zat yang sama. Apa bedanya al-qalb dan al-fuad? Ada yang mengatakan al-qalb summiya al-qalbu qalban litaqallubihi. Hati dinamakan dengan qalb karena bahasa Arab qalb itu artinya berubah-ubah. Ya, dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hati itu asyaddu taqalluban minal qidr idza ijtama'at ghalayanan. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hati itu lebih cepat berubah daripada air yang ada dalam qidr, yaitu tungku dalam panci ketika masak air kemudian mendidih, dia berubah-ubah kan airnya apa? Bergerak-gerak. Dia tidak menetap, ketika sudah mendidih dia bergerak, berputar. Kata Nabi, hati juga cepat berubah, bahkan lebih dahsyat daripada gerakan air yang mendidih dalam sebuah panci ya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata ya, ma alashtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang paling berat seperti mengurusi niatku. Kenapa niatku bisa berubah-ubah? Hati memiliki sifat taqallub, sering berubah-ubah. Makanya Rasulullah SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balik hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kenapa? Karena qalb suka berubah-ubah. Dan ternyata hati juga diberi nama dengan al-fuad. Al-fuad disebut karena likasrati tafawudihi. Ya, yatafawwad, yaitu sering taqawwud, menyala-nyala, selalu bergerak, berfikir, begitu banyak hal yang khawatir, lintasan yang melewati hati tersebut sehingga dia selalu menyala. Kalau bahasa Arab menyala itu merenungkan apa yang terlintas dalam hati. Selalu dia mikir ini, kadang mikir kadang mikir ini, karena banyak lintasan yang melintasi apa? Hatinya. Itu sebenarnya berpendapat makna al-qalb dan fuad adalah satu yang sama. Hanya saja diberi nama berbeda dari sifat yang berbeda. Al-qalb disebut qalb karena sering berubah-ubah. Al-fuad, hati disebut al-fuad karena dia sering merenung, berfikir lintasan-lintasan yang masuk dalam hati seseorang. Demikian hati kita, selalu berfikir apa yang melintas dalam hatinya. Ada yang mengatakan al-fuad adalah ghisya, itu bagian luar daripada al-qalb. Ada yang mengatakan sebaliknya, al-fuad juz'un dakhilun fi al-qalb. Al-qalb itu luarnya, dalamnya ada namanya al-fuad. Kalau bahasa kita relung apa? Relung hati, yang paling dalam. Al-fuad. Intinya Nabi ingin menjelaskan bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bahwa sebab utama mereka ini masuk surga
kembali kepada masalah apa? Hati. Saya sudah sampaikan tadi, tidak menafikan mereka beramal soleh. Jelas mereka adalah orang yang rajin sholat, jelas mereka mungkin menjalankan puasa, mungkin mereka ibadah-ibadah banyak. Tapi yang Rasulullah bicarakan adalah hati mereka seperti hati burung. Dan demikianlah para ulama sepakat amalan hati lebih utama daripada amalan jawarih, daripada amalan zahir. Jawarih maksudnya anggota badan, tangan, kaki, tubuh, ini namanya al-jawarih, jarihah dalam bahasa Arab. Kata para ulama, amalan hati lebih utama daripada amalan batin, lebih utama daripada amalan zahir. Amalan batin seperti apa? Tawakal, husnudzon kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, raja berharap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang bersih, tidak hasad sama orang lain. Ini namanya amalan-amalan hati. Amalan zahir sama, salat ya, puasa, bayar zakat itu amalan zahir. Para ulama sepakat secara jenis amalan hati lebih afdal daripada amalan zahir. Dan besar pahalanya amalan zahir tergantung hati seseorang. Bisa jadi dua orang dalam amalan yang sama, sama-sama salat di saf yang sama, tapi pahala mereka berdua berbeda seperti langit dan bumi. Kenapa? Karena hatinya berbeda. Karena hatinya berbeda. Khusyuknya berbeda. Konsentrasi ketika salat berbeda. Menghadirkan di depan dia sedang berhadapan dengan Allah berbeda satu dengan lain meskipun gerakannya sama. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan Allah tidak melihat kepada paras kalian, fisik kalian, tapi yang Allah lihat hati kalian dan amal kalian. Di sini kata Nabi SAW, Rasulullah mendahulukan hati, tapi Allah melihat hati kalian dan amalan kalian. Maka hadis ini memotivasi kita bukan hanya perhatian terhadap amalan zahir. Amalan zahir perlu kita perhatikan. Kita belajar fikih amalan zahir. Kita belajar fikih taharah, fikih salat, fikih haji, fikih puasa. Ini semua terkait amalan zahir yang nampak dari zahir kita. Tapi jangan lupa untuk belajar masalah amalan hati, fiqhul qulub. Harus belajar tentang amalan hati. Justru hati ini yang merupakan penilaian pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama lihat adalah hati seseorang ya. Tentunya kalau hati yang bersih akan membuahkan amalan. Tetapi yang menjadi perhatian pertama adalah hati seseorang. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan hati burung ya. Rasulullah mengatakan yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Masuk dalam surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Apa tafsiran para ulama terkait dengan makna hati burung ya? Para ulama banyak pendapat. Di antaranya disimpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj ya. 3 pendapat ya. Saya bacakan perkataan Nawawi rahimahullah taala tentang makna afidatut tayr. Hati mereka seperti hati burung. Antum tahu burung kan? Tahu ya, burung makhluk yang mudah terbang mana kemari ya. Qila mithluha fi riqatiha wa dha'fiha. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya hati mereka seperti burung karena hati burung itu lembut dan lemah. Mudah ternyuh, mudah tersentuh. Dan ini sama seperti dalam hadis ketika Rasulullah SAW memuji Ahlul Yaman, kata Rasulullah SAW, Ahlul Yaman araqqu quluban wa ad'afu afidah. Orang negeri Yaman itu hati mereka lebih lembut dan lebih lemah fuad mereka. Ini pendapat pertama. Wa qila fil khaufi wal haibah. Wa qila fil khaufi wal haibah. Dikatakan seperti hati burung karena burung itu hewan yang mudah takut. Ya. Wa tayru aktsarul haywan khaufan wa faza'an. Burung itu adalah hewan yang paling cepat kita berdekat dia sudah pergi. Beda dengan hewan lain. Hewan lain kita dekati dia santai aja. Hewan lain kalau kita dekati malah nerkam seperti macan. Tapi kalau burung kita dekati dia pergi. Kita dekati dia sudah kabur. Kenapa dia takut?
dia takut. Takut, selalu dia waspada dan dia ada gerakan sedikit dia takut. Ini kenapa hati mereka seperti burung berisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian kata Nawawi rahimahullah taala, "Wa ka'annal murada qaumun ghalaba 'alaihimul khauf." Kama jaa an jama'atin minas salaf fi syiddati khaufihim. Seakan-akan yang dimaksud oleh Nabi suatu kaum yang rasa takut mendominasi hati mereka. Sebagaimana datang dalam sifat-sifat sebagian atau sekelompok dari para salaf, mereka punya ketakutan yang luar biasa. Sering menangis, takut, diberi ujangan ketakutan ya. Fi syiddati khaufihim, karena kuatnya rasa takut mereka. Yang ketiga, waqila al-murad, yang dimaksud mutawakkiluna, yaitu mereka mudah bertawakal sebagaimana burung bertawakal. Taib, sebagaimana datang dalam hadis kata Rasulullah sallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal, sungguh-sungguh bertawakal sebagaimana tawakal yang benar, maka Allah akan berikan rezeki kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Takdu khimasan wa taruhu bitana. Burung-burung terbang dalam kondisi perut kosong, balik kemudian perutnya sudah kenyang. Artinya burung-burung itu ketika mencari nafkah dia tidak seperti manusia. Manusia itu kan pintar, punya ide-ide inovatif. Burung begitu aja. Stuck. Tapi ternyata Allah kasih apa? Rezeki. Jadi yang dia andalkan untuk mendapatkan rezeki dengan tawakalnya. Kalau manusia dia ketika mencari rezeki tawakalnya kurang. Kenapa? Dia ngandalin kepintarannya, dia ngandalin bosnya, dia ngandalin circle-nya, dia ngandalin channel-nya, dia banyak. Manusia seperti itu. Kurang tawakal, seperti burung yang tawakalnya tinggi karena memang kemampuan dia untuk mencari rezeki tidak banyak seperti manusia. Inilah kesimpulan yang disebutkan oleh Nawawi tentang makna hati apa? Hati burung. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tadi kita sebutkan bahwasanya apa tadi yang pertama? Coba diulang. Lembut. Seperti ibu-ibu. Bukan, seperti burung. Yang kedua, takut. Yang ketiga, tawakal. Tiga ini. Siapa yang bisa mengumpulkan tiga sifat ini, maka dia telah memiliki hati seperti burung. Namun ternyata tidak mudah. Oleh karenanya amal mereka spesial. Sekarang kita urai ya. Tapi yang pertama, hati mereka qulubuhum atau afidatu mithlu afidati tayr. Hati mereka seperti hati burung, yaitu riqqah wal lin wal rahma was safa wal dha'af, yaitu hati mereka lembut, mudah terenyuh, kasih sayang. Yang sebagian ulama menafsirkan, sebagian syurahul hadis maksudnya khaliyatan anil hasad wal hiqd wal ghish wal baqda, yaitu hati mereka lembut sehingga kosong daripada hasad, mereka tidak hasad, mereka tidak dengki, mereka tidak pernah ghish, ingin keburukan pada orang lain, dan mereka tidak pernah membenci, tidak dendam sama orang lain. Ini aja sudah susah atau tidak? Hati mereka lemah lembut, selain mudah untuk menerima wejangan, tidak keras ya. Dan mereka juga hatinya, karena kalau orang hasad pasti hatinya keras. Orang dendam pasti hatinya apa? Keras. Orang pingin orang lain celaka pasti hatinya apa? Keras. Ya. Orang benci hatinya keras. Maka sifat pertama dari hati burung adalah lin, wariqqah, yaitu lembut. Lembut. Nah, lembut ini disifati oleh para ulama dengan dua konsekuensi. Apa konsekuensi hati yang lembut? Hati yang lembut, konsekuensi yang pertama, mudah terenyuh. Kalau dikasih nasihat, mudah mendengar. Mudah menerima. Disinggung atau dinasihati, maka mudah menerima. Beda dengan hati keras. Kita sering bilang, wah orang itu saya dikasih tahu hatinya batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Mana lebih keras, batu atau besi? Kenapa Allah menyebutkan batu ketika mensifati sifat orang Yahudi, hati mereka lebih keras daripada batu. Allah tidak bilang lebih keras daripada besi.
Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah lama waktu akhirnya hati-hati Bani Israel orang Yahudi seperti batu. Ya, atau bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa tidak dibilang besi? Mana lebih kuat, besi atau batu? Orang sekarang yang bilang hati seperti batu. Ada yang bilang hatimu seperti besi? Enggak ada. Kenapa kita gunakan seperti batu? Ada yang mengatakan Allah alam bisawab. Karena batu dari satu sisi lebih keras daripada besi. Besi kalau dipanasin dia meleleh. Batu tidak meleleh. Saking apa? Kerasnya. Besi dibiarkan bisa mengalami korosif. Batu keras, tegar. Makanya orang mengatakan keras seperti gunung, tegar seperti gunung. Ya. Sehingga sering kita katakan orang yang keras kepala, dikasih tahu ngeyel, tidak mau dengar, hatinya hati apa? Batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Kalau batu diadu sama hatimu, batu yang pecah. Luar biasa. Saking kerasnya. Jadi ini sifat pertama. Berbeda dengan hati yang lembut seperti hati burung, kalau dikasih tahu dengar, dinasihatin nerima. Karena hatinya lembut. Disinggung dia sudah dikasih isyarat dia sudah ngerti. Innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas dikasih isyarat ngerti. Kalau hati udah keras diomongin enggak dengar, diseriusin, divulgarin pun tidak paham. Kenapa? Ngeyel. Ini konsekuensi pertama. Maka kita lihat ya sifat konsekuensi pertama ini. Apakah hati kita lembut ya? Kalau dinasihati sama istri kita dengar enggak atau kita keras kepala? Kadang istri kita nasihati kita ya. Abi jangan begitu, Bi. Ini kan iya Mi, iya, Abi salah. Itu berarti hati apa? Lembut. Tapi kalau keras kepala gimana? Umi tahu apa? Umi itu udah urusan dapur aja, enggak usah urusan. Umi enggak ngerti. Umi enggak tahu hakikat kehidupan. Sama kalau perempuan hati keras dikasih tahu sama suaminya, ngeyel. Umi jangan suka ke mall, Mi, nanti hati keras. Gitu. Yang lebih tahu hatiku adalah aku, bukan kamu. Jadi pokoknya kalau sifatnya susah dikasih tahu itu namanya hati apa? Keras. Ya masing-masing ngacalah kita lihat. Ciri orang hati keras itu enggak ada yang mau nasihati dia karena pasti mental kalau dikasih tahu. Padahal Allah ketika mensifati orang-orang yang beriman yang selamat dari kerugian kata Allah wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa seluruh manusia merugi, bukan cuma merugi. Allah tidak mengatakan innal insana khasir. Kalau innal insana khasir sungguhnya seluruh manusia merugi, tapi Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian, seakan-akan kerugian meliputi dia dari segala sisi. Kanan kiri ada kerugian, atas bawah seperti tenggelam dalam kerugian. Tapi bagaimana bisa terlepas dari belenggu kerugian yang meliputinya? Kata Allah illal ladzina amanu. Orang beriman. Sampai sudah cukup belum? Wa amilus solihat, beramal saleh. Sudah cukup belum? Ada dua, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Baru bisa selamat dari kerugian. Nah, orang beriman itu dia siap menasihati. Ya. Fa idza stunsih falyansah. Kalau dia diminta nasihat, dia kasih nasihat. Dan dia juga siap menerima apa? Nasihat. Dan dia bersabar dan dia berusaha kalau disuruh sabar dia juga bersabar. Sabar kamu. Kau enggak tahu ngomong sabar enak aja, bukan kamu yang ngerasain misalnya. Coba kalau kamu ngerasain seperti saya. Itu enggak mau dinasihati. Makanya kalau orang sudah hatinya keras seperti ini, dia melakukan kesalahan orang biarkan. Kenapa? Orang sudah pada pengalaman, dikasih tahu ngeyel, keras kepala. Dan ini bahaya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini hati-hati oleh karenanya seorang berusaha memiliki hati yang lembut, berusaha meresapi. Kalau orang nasihat resapi ya, mungkin benar ada sisi baiknya, saya dengar. Terutama yang menasihati adalah orang yang sayang sama kita. Orang yang paling sayang sama kita ya istri kita atau suami kita. Dengar kalau dinasihati, dengar ya. Ini pertama, bahwasanya konsekuensi dari hati yang lembut adalah mudah menerima nasihat. Mudah terenyuh kalau dengar kajian dia mudah terenyuh. Dia dengar Al-Qur'an dia mudah terenyuh ya. Makanya Allah mensifati hati yang susah terenyuh dengan hati yang keras. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq."
Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah, sudah tiba sekarang waktunya agar orang-orang yang beriman hati mereka khusyuk di dzikrillah wa ma nazala minal haq. Ketika berzikir atau mendengar kebenaran yang turun, yaitu Al-Qur'an. Maka orang yang hatinya lembut kalau dia berzikir dia meresapi. Kalau dia baca Al-Qur'an dia menghayati. Itu ciri hatinya apa? Lembut. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan Taurat dan Injil, maksudnya Bani Israel. Fatala alaihimul amadu, telah lama berlalu waktu, mereka jauh dari Taurat, jauh dari Injil. Mereka ghaflah, lalai, jarang baca Quran, jarang baca Injil, jarang baca Taurat. Ya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, maka jadilah hati mereka keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka fasik. Maka ini ciri yang pertama, itu pun sudah sangat sulit. Betapa sering di antara kita tidak mau mendengar apa? Nasihat. Begitu nasihat, sombong. Kamu siapa sih nasihati saya? Begitu. Disebutkan kalau tidak salah Imam Abu Hanifah, ada orang anak kecil nasihati dia. Ya Imam ittaqillah, saya lupa siapa. Pokoknya ada orang, entah anak kecil atau orang biasa. Ittaqillah. Kalau kau salah, banyak orang yang salah. Maka dia langsung ketakutan. Entah dia pingsan, saya lupa ya. Ini kisah lama saya pernah baca. Kenapa rasa takut yang luar biasa. Dikasih nasihat kita dengar. Siapa nasihat dengerin. Anak kecil kayak murid kita kayak dengar. Terus kalau kita baca Al-Quran berusaha menghayati. Nah kalau kita sulit menghayati Al-Quran, sulit meresapi Al-Quran, hati kita bermasalah. Berarti hati kita tidak lembut. Baru menghayati kalau dengar lagu cinta baru menghayati. Tapi konsekuensi yang kedua tadi apa? Hati yang lembut kosong dari penyakit-penyakit yang buat keras hatinya. Sebenarnya dicontohkan oleh para ulama, khaliyah anil hasad wal baghdha wal ghish wal hiqd, kosong dari 4 penyakit yang utama, yaitu hasad, tidak hasad. Kemudian hiqd itu dendam, al baghdha permusuhan, al ghish yaitu ingin keburukan pada orang lain. Dia tidak pernah hatinya seperti itu. Maka di antara hadis yang paling menunjukkan akan hal ini, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, tentang kisah seorang sahabat yang hatinya sangat bersih seperti hati burung. Suatu hari Rasulullah SAW dan para sahabat sedang duduk, tiba-tiba Rasulullah berkata, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan muncul sekarang seorang lelaki penghuni surga. Mereka tunggu, tiba-tiba ada seorang Ansari datang habis wudu, dia pegang sendalnya dengan tangannya, kemudian jenggotnya masih mengalirkan air, dia habis wudu, masih meneteskan air. Orang ini lewat. Besoknya lagi Rasulullah SAW lagi bermajelis dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah bilang lagi, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan muncul sekarang seorang yang penghuni surga. Muncul orang itu lagi, sampai hari ketiga orang itu lagi. Maka Abdullah bin Amr bin As, ini hadis Anas bin Malik, cerita tentang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia penasaran. Anas bin Malik sahabat junior, Abdullah bin Amr bin As juga sahabat junior. Maka dia penasaran, maka dia pun ikuti orang tersebut, kemudian dia pura-pura dia berkata, wahai fulan, sungguhnya ada masalah antara saya dengan bapakku. Kalau kau izinkan saya boleh tidur di rumahmu hari-hari ini, kata orang tersebut, silakan. Padahal tidak ada masalah. Dia cuma ingin tahu orang ini ibadahnya seperti apa. Kok di statementkan oleh Nabi dia ini penghuni surga sampai 3 hari berturut-turut. Luar biasa. Ini orang ada apa? Ini makanya ini subhanallah. Ternyata amalannya amalan hati. Zahirnya mungkin biasa-biasa, tapi dia punya amalan hati yang luar biasa. Maka Abdullah bin As tidur 3 hari. Selama 3 hari dia tidak lihat orang ini sholat malam, sama sekali tidak sholat malam. Sama seperti kita kan? Sama, Masya Allah. Wah ini penghuni surga. Ciri pertama sama-sama tidak sholat malam. Sama sekali tidak sholat malam. Ghaira annahu idza ta'arra, hanya saja kalau dia terjaga di malam hari dia zikir sama Allah. Bertakbir sampai subuh. Mungkin dia bangun menjelang subuh, dia tidak saat tapi dia berzikir. Kalau terjaga dia zikir. Langsung dia ingat pertama kali adalah siapa? Allah. Hatinya selalu ingat Allah. Maka juga tidak puasa sunnah. Sama kan? Sama. Setelah 3 hari, maka dia heran. Maka akhirnya apa amalan orang ini? Maka dia pun buka kartu, dia bilang, wahai fulan,
Sungguhnya tidak ada masalah saya dengan orang tuaku. Cuma saya heran 3 hari berturut-turut Rasulullah bilang engkau penghuni surga. Saya ingin tahu amalanmu apa. Kata orang tersebut, ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amalanmu kecuali yang kau lihat. Ya gitu-gitu aja. Ya. Siang tidak puasa sunnah, malam tidak sholat malam. Sama. Kayak teman-teman di Malang sama. Sebagian, tidak semua. Kemudian akhirnya falam mawallait, tatkala aku pergi ya enggak ada apa-apa. Akhirnya dipanggil, nadani. Kata dia, fulan sini. Saya tidak punya amalan kecuali yang kau lihat. Itu yang amalan yang diketahui oleh Ibnu Abbas, cuma kalau dia terjaga di malam hari dia zikir kepada apa? Allah. Kata dia, "Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyyah." Saya tidak pernah ingin keburukan pada seorang pun, tidak pingin. Tidak pernah saya bilang semoga dia celaka, semoga dia rugi, semoga kena batunya. Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah punya perasaan orang lain punya celaka atau keburukan menimpa orang, sama sekali enggak ada. Susah atau tidak? Susah atau tidak? Susah. Kita kalau ada orang ngambilan kita, biar kena batunya gitu. Dia tidak pernah ingin keburukan pada orang lain. Dia tahu namanya orang pasti punya interaksi, pasti ada ketersinggungan, tapi dia hatinya dia jaga. Yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyyah. Dan saya tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan pada dia. Tidak ada hasad. Allah kasih orang ini pintar, dia enggak hasad. Orang ini mudah hafal Quran, dia susah, dia tidak hasad. Orang ini mobilnya beli baru, dia mobilnya lama, dia tidak hasad. Orang ini kawin lagi, dia tidak hasad. Orang ini beli tas branded, dia tidak hasad. Ada orang lebih ganteng, lebih cantik dari dia, dia tidak hasad. Orang ini rajin sedekah, dia susah bersedekah, dia tidak hasad. Kebaikan apapun, saya tidak pernah hasad. Luar biasa. Apa kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma? Hadzal ladzi balagha bika, huwa alladzi la nutiquhu. Ini yang saya tidak mampu. Ini yang berat. Jadi hatinya lembut, 2 konsekuensi. Pertama, mudah terenyuh, mudah nasihati. Yang kedua tadi apa? Hatinya bersih. Kita ini, sedikit-sedikit hasad. Sedikit-sedikit apa? Hasad. Lihat orang datang pakai mobil baru, hasad. Dari mana kau dapat mobil itu? Kok bisa dapat? Lihat teman istrinya lebih cantik, kok bisa istrinya lebih cantik? Kau bohongin ya? Pokoknya lihat apa aja hasad. Nah, ini repot. Ada ibu-ibu duduk, terus ada ibu yang lain lewat, tahu-tahu dia sedih. Kenapa sedih? Ada orang lebih cantik lewat di depanku. Ya, hasad. Hasad orang lebih cantik daripada dia. Ini makanya mau jadi hati burung perlu perjuangan. Kalau hati serigala banyak yang bisa. Hati serigala, hati macan. Tapi hati burung berat. Ini pertama. Tidak pernah hasad sama orang. Berat. Dan hasad sering terjadi pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Makanya tukang becak hasad sama tukang becak yang lain. Dia tidak hasad kepada pemilik mobil BMW, enggak. Tapi dia hasad bukan sama pemilik taksi, yang dia hasad sama tukang becak. Yang punya toko kecil hasad sama toko kecil yang lain. Dia tidak hasad kepada yang punya supermarket. Kenapa? Satu profesi. Dokter hasad sama dokter. Panitia pengajian hasad sama panitia pengajian yang lain. Ustaz hasad sama ustaz yang lain. Enggak ada ustaz hasad sama orang kaya, enggak ada. Itu dunia. Tapi hasad sama ustaz yang lain. Kenapa pengikutnya lebih banyak, kita sedikit? Ya itu hasad manusia. Jadi hasad pada perkara yang mereka sama-sama satu profesi. Ini berat. Tapi seorang berjuang. Ternyata amalan hati itu pahalanya sangat besar. Seorang berusaha membersihkan hatinya dari hasad, tentu dengan ilmu dia belajar sehingga dia tidak hasad. Kalau ada hasad pun dia lewat, dia segera auzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga dia mengelola pemikirannya agar dia tidak hasad. Kalau dia perjuangan lama-lama seperti itu, lama-lama dia bisa tidak hasad sama orang. Yang kedua, apa tadi tafsirannya? Takut.
Ya. Dikatakan burung itu adalah hewan yang paling mudah takut. Di dekat sedikit terbang, dekat sedikit terbang. Burung merpati kita dekat terbang atau tidak? Terbang. Kecuali merpati di kota Madinah. Kita dekati dia tidak terbang karena dia tahu dia di tanah haram. Dia tidak akan dibunuh. Dia tidak akan dikibulin. Dia tidak akan dijerat. Karena menjerat burung merpati di tanah haram hukumnya apa? Haram. Makanya burung merpati terharam kita dekati karena dia biasa-biasa aja. Tapi kalau di Malang saya rasa langsung dimanapun. Jadi burung itu kita dekati dia cepat apa? Cepat terbang. Takut. Maka sebenarnya ulama menafsirkan hati seperti burung adalah hati yang takut kepada Allah. Dan itulah hatinya orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut, benar-benar takut kepada Allah para ulama. Bagaimana mereka bisa takut? Dengan belajar, dengan beriman. Mereka tahu tentang keagungan Allah, mereka tahu tentang kekurangan mereka. Mereka tahu tentang dahsyatnya hari akhirat, maka mereka takut. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Az-Zumar, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim." Katakanlah wahai Muhammad, iklankanlah, umumkanlah kepada manusia, katakanlah kepada mereka, "Inni akhafu," sungguhnya aku takut, "in asaitu rabbi adzaba yaumin azim." Seandainya aku ini bermaksiat kepada Rabbku, aku takut dengan azab yang terjadi pada hari yang dahsyat, itu hari kiamat kelak. Padahal kemungkinan Nabi bermaksiat sangat-sangat kecil, sangat minim. Kalaupun Nabi salah, ya salah. Ringan, sangat ringan, ditegur oleh Allah beberapa kali. Tapi Rasulullah sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada 3 orang yang datang kepada istri Nabi, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sir. Mereka penasaran Nabi kalau di rumah ibadahnya seperti apa? Karena kalau di masjid mereka lihat, kalau lagi safar mereka lihat. Maka mereka datang kepada istri Nabi, Rasulullah kalau di rumah ngapain? Maka dikabarkanlah bagaimana ibadah Nabi. Nabi SAW salat malam 11 rakaat ya. Atau 13 rakaat. Faka'annahum taqalluha. Maka 3 orang ini orang semangat. 3 orang ini disebutkan dalam riwayat yang lain adalah Ali bin Abi Thalib di antaranya. Di antaranya adalah Utsman bin Maz'un yang terkenal rajin apa? Ibadah. Saya lupa yang ketiga. Intinya orang-orang hebat yang sangat semangat ibadah. Akhirnya tatkala dikabarkan ibadah Nabi 11 rakaat atau 13 rakaat, mereka anggap sedikit. Sedikit bukan meremehkan ibadah Nabi, tapi dibandingkan dengan mereka. Mereka bilang Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga dan telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun akan datang. Ibadahnya cuma 11, 13. Kalau gitu kita harus lebih banyak. Logika mereka. Kalau gitu kita harus lebih apa? Banyak. Karena kita enggak terjamin. Maka akhirnya 3 orang ini semangat. Satu berkata, "Ini la usalli fala anam." Saya akan salat malam semalam suntuk, saya tidak tidur sama sekali. Kalau Rasulullah tidur ya karena dia sudah jamin surga. Kita enggak terjamin, logikanya harus lebih banyak. Maka saya akan salat semalam suntuk. Yang satu berkata, "Inni sa'asum wala uftir." Saya akan puasa tiap hari dan saya tidak akan berbuka selama-lamanya. Kalau Nabi puasa berbuka itu Nabi dijamin surga. Saya enggak terjamin. Logika mengkonsekuensikan saya harus puasa terus-menerus, tidak usah berbuka. Yang ketiga berkata, "Inni la a'tazilun nisa." Sungguh saya akan tinggalkan wanita. Saya tidak mau nikah sama wanita. Wanita menghalangi ibadah, bikin masalah melulu ya. Mending saya tinggalkan mereka. Akhirnya sampailah kabar tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tegur mereka, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Kalian bertiga yang mengucapkan demikian. Fa inni a'lamukum billah wa akhsyakum. Aku ini orang yang paling tahu tentang Allah dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Bukan kalian, saya lebih. Rasulullah paling takut sama Allah. Rasulullah adalah manusia yang pernah lihat surga langsung. Rasulullah adalah manusia yang pernah lihat neraka apa? Langsung. Jadi semua yang gaib itu benar-benar nyata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rasa takutnya tidak luar biasa. Bagaimana dia jelas sangat tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, "Walakinni usolli wa anam." Saya salat dan saya tidur. Wa asum wa uftir. Saya puasa, saya berbuka. Wa tazawwaju nisa dan saya berpoligami. Saya menikahi banyak atau menikahi para wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan dari golonganku. Mau saya di antara ciri yang
menjadikan seorang muda masuk surga adalah khasyah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Para ulama takut kepada Allah. Sehingga mereka hati-hati dalam berbicara, mereka hati-hati dalam bersikap, mereka hati-hati dalam memandang, dalam mendengar, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak kekhusyuan dalam diri mereka. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga, ketika mereka saling diskusi, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Penghuni surga saling berhadapan-hadapan di surga kelak, mereka nostalgia, mereka saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di dunia di tengah-tengah keluarga kami tetap takut kepada Allah. Ini sifat yang luar biasa. Kami di tengah keluarga, tapi kita sedang di tengah istri, tengah anak-anak, kita kan sedang bercanda, lagi liburan. Kita jarang kan sama anak istri, jarang. Masing-masing punya kesibukan. Lagi kumpul mungkin lagi liburan, lagi makan bareng, lagi enjoy. Itu pun di tengah enjoy seperti itu ada rasa takut kepada Allah. Jangan sampai saya salah kasih didikan kepada istri, jangan sampai saya salah kasih didikan sama anak-anak, jangan sampai saya menyenangkan anak ternyata salah, saya akan dihisab oleh Allah. Di tengah-tengah saya bersama keluarga tetap takut kepada Allah. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah-tengah keluarga kami dalam kondisi takut kepada Allah. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberi anugerah kepada kami karena rasa takut kami, maka kami pun diselamatkan dari adab neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya rasa takut kepada Allah sebab masuk surga. Sampai ada seorang karena kurang ilmu, dia punya ide gila. Kalau saya bilang ide gila. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, dalam hadis yang sahih. Ada seorang dari orang-orang sebelum kita, bukan umat Muhammad, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajulan mimman kana qablakum. Ada seorang dari umat-umat sebelumnya. Dia wasiatkan kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, "Wahai anak-anakku," dia kumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia berwasiat. Dia mengatakan, "Idza mittu faharriquni." Kalau saya mati wahai anak-anakku, bakarlah jasadku. "Tsumma thanuni." Ya, kalau sudah bakar, sudah hangus, sudah jadi arang, kemudian tumbuk, digerus supaya jadi apa? Debu. "Tsumma dzuruni fil yammi wa fir rih." Setelah itu ambil debuku, sudah jadi tebarkanlah di lautan. Kemudian tebarkanlah di udara agar kemana-mana. Apa tujuannya? Supaya tidak dibangkitkan. Dia bilang la in qadirallahu alayya la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Kenapa wahai anak-anakku? Saya takut. Kalau seandainya Allah bisa bangkitkan saya, dia bahkan terjerumus dalam kekufuran tapi dia enggak ngerti. Seandainya Allah bisa bangkitkan saya setelah dibakar, ditebarin semua, maka Allah akan mengadabku dengan adab yang pedih. Ini dia tidak punya amal soleh. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Innahu kana rajulun man kana qablakum lam ya'mal khairan qat illa tauhid." Dulu ada orang sebelum kalian dia tidak punya amal soleh apapun kecuali tauhid. Dia tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia banyak maksiatnya. Maka tadi dia berwasiat untuk dibakar. Ketika dia mati, anak-anaknya jalankan wasiat, dibakarlah bapak mereka. Setelah dibakar, ditumbuklah tubuhnya. Kemudian disebarin di lautan dan di udara. Ternyata Allah bisa bangkitkan. Kata Allah, "Ya ardu ijma'i ma fiki minhu." Wahai bumi, kumpulkan kembali debu-debu yang telah tersebar di bawahmu. Semua debu yang tersebar kembali lagi. Terus nyusun lagi dia ke depan. Subhanallah. Allah bertanya, "Ya fulan, ma hamalaka ala dzalik?" Wahai fulan, apa yang buat engkau berwasiat untuk membakar dirimu dan macam-macam aneh-aneh tadi? Kata dia, "Khasyataka ya Rabb." Saya takut kepadamu. Maka Allah ampuni dia. Subhanallah. Jadi seorang harus punya rasa takut kepada Allah. Takut. Dan ini sifat yang mulia. Sifat yang mulia. Seperti burung, digerak sedikit terbang, digoyang sedikit kabur. Maka kita hidup di zaman ini, kalau kita sering maksiat, lama-lama rasa takut kita luntur. Buktinya gimana? Maksiat, nggak ada apa-apa tuh, nggak ada teguran, rezeki lancar aja, istri senyum-senyum aja, aman. Maksiat lagi, aman lagi, maksiat lagi, aman lagi, rasa takut hilang. Sebagian orang baru maksiat ditegur Allah, tahu-tahu duitnya hilang. Nonton film Korea, tahu-tahu ketabrak motor. Aduh, iya saya dosa. Tapi ada yang dibiarin aja. Semakin maksiat, semakin laris dagangannya. Semakin maksiat, semakin sehat badannya. Istidraj.
Orang seperti ini rasa takutnya semakin hilang. Allah mengatakan, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya akan mendapatkan 2 surga dalam surat Ar-Rahman. Di antara tafsiran para ulama, orang yang ingin maksiat kemudian dia ingat keagungan Allah, enggak jadi dia. Enggak jadi. Sudah jalan ke harusnya rumahnya istrinya jalan lurus, dia udah belok kiri tadi. Terus aduh bahaya. Nanti Allah kalau saya mati gimana? Kalau saya lagi zina kemudian mati konyol gimana? Udah belok yang lurus aja deh. Takut sama Allah. Enggak jadi. Dia udah beli kuota baru, kemudian pengen nonton yang enggak, tinggal diklik, enggak jadi. Waduh, kalau lagi nonton terus mati, waduh repot ya. Apa yang wajah mana yang mau saya bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takut kepada Allah, hati mereka seperti hati burung. Takut. Orang sekarang tidak peduli. Antum kalau ditawarin muamalah yang haram, enggak, saya takut sama Allah. Enggak siap dihisab. Antum aja deh. Enggak apa-apa, ini cuma salah-salah sedikit, nanti istighfar habis itu. Enti aja yang istighfar, saya Saya masih banyak dosa, enggak berani. Wanita pun demikian, hati-hati ibu-ibu, bertakwa kepada Allah. Jangan dolimi suami, jangan dolimi istri, jangan dolimi anak. Bertakwa kepada Allah. Anak itu diurusin. Jangan sibuk sendiri. Gimana kalau Allah hisab anti hari kiamat kelak? Tugas yang dibebankan kepada anti untuk ngurus istri, ngurus suami, apakah sudah dikerjakan? Kalau suami lagi tidak di rumah, juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan habisan waktu nonton Instagram, ya. Nonton TikTok, ya. Nonton apa lagi yang baru. Itulah. Bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau salah segera istighfar. Taib, yang ketiga di antara sifat hati burung disebut para ulama adalah bertawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita singgung, mereka menafsirkan hati burung adalah hati yang kuat bertawakal berdasarkan hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, la razaqakum, maka Allah niscaya akan beri rezeki kepada kalian kama yarzuqut tayr. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasan, dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong. Wa taruhu bitana, pulang dalam perut sudah kenyang. Bahkan dia pulang dia bawa makanan buat anak-anaknya. Taib. Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, di antara sebab utama kita dimudahkan rezeki adalah tawakal yang tinggi. Kalau kita perhatikan burung, kemampuan dia untuk mencari rezeki lemah. Dia tidak cerdas seperti kita. Kita udah cerdas lah manusia ini, inovatif. Kreatif, inovatif, kreatif. Ngapusi pun kreatif. Pandai ngomong, pandai bersilat lidah. Pinterlah manusia ini. Punya kecerdasan, punya pengalaman. Burung pengalamannya apa? Enggak ada, itu aja. Apa namanya istilahnya? Konstan gitu-gitu aja. Stuck. Bangun pagi, cari makan, balik. Bangun pagi, cari makan, balik sampai mati. Tidak berpengalaman seperti manusia. Tapi kenapa rezekinya ada terus? Karena tawakalnya tinggi. Dia tidak mengandalkan kemampuannya, tapi dia instingnya, kemudian dia mencari nafkah. Maka seorang berusaha bisa hatinya bertawakal seperti burung, Pergi di pagi hari dengan kemampuan seadanya, kemudian terbang jauh, berusaha ikhtiar, kemudian pulang bawa rezeki buat dirinya dan buat anak-anaknya. Nah, kita ini tadi sudah saya singgung, sering tawakalnya kepada sebab, bukan kepada sang pencipta sebab dan bukan kepada sang penentu akibat. Betapa sering ketika kita menjalani kegiatan kita, kita andalkan kecerdasan kita. Padahal yang kasih cerdas juga Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita andalkan dengan kepintaran kita berbicara, pandainya orasi kita. Padahal yang kasih kita pandai orasi juga Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bersandar kepada perusahaan saya perusahaan hebat. Subhanallah, lihatlah ketika pandemi banyak terjadi perubahan. Tidak disangka ada perusahaan ini ternyata hancur. Banyak. Kalau Allah berkehendak hancurin.
Terkadang kita bersandar, bertawakal kepada bos kita. Oh, tenang bos ini, tenang, aman. Lupa bahwasanya rizki dari Allah. Allah mengatakan, fabtaghu indallahi rizq. Carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contoh salah satu tawakal. Dan tawakal bukan cuma dalam masalah mencari rizki. Tawakal dalam segala hal. Maka periksalah hati kita. Seringkah kita bertawakal kepada Allah dalam segala hal? Semakin sering kita bertawakal kepada Allah, menyandarkan keseluruhannya hanya kepada Allah, menyerahkan keberhasilan hanya kepada Allah, maka itu berarti hati kita tawakal. Di antara ciri orang suka bertawakal, sering berdoa kepada Allah. Karena dia tidak pernah pede dengan dirinya sendiri. Keluar rumah dia berdoa, naik kendaraan dia berdoa, masuk pasar dia berdoa, masuk suatu negeri dia berdoa, bersafar dia berdoa. Masuk rumah dia berdoa, keluar rumah dia berdoa, mau berhubungan istri dia berdoa. Ini dia tahu kalau dia berdoa bisa jadi anaknya jadi anak soleh. Karena ngurus anak tidak mudah. Maka dia bertawakal kepada Allah. Mau tidur dia berdoa. Dia enggak tahu apakah bangun tidur masih bisa bangun atau tidak kalau sudah tidur. Subhanaka rabbi bika Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, dengan Engkau aku bisa meletakkan lambungku. Aku bisa tidur dengan izin-Mu. Ada orang enggak bisa tidur. Wa bika arfa'u, dengan Engkau juga aku bisa angkat lambungku untuk beraktivitas. In amsakta nafsi faghfir laha. Kalau ternyata saya tidur kau tahan jiwaku tidak dikembalikan, maksudnya saya mati, maka ampunilah jiwaku. Wa in arsaltaha, kalau kau kembalikan jiwaku untuk beraktivitas, fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salihin. Maka jagalah jiwaku sebagaimana kau menjaga orang-orang saleh. Di antara doa tidur subhanallah tawakal. Aslamtu wajhi ilaik ya Allah, aku arahkan wajahku kepada Engkau. Kemudian wa fawwadtu amri ilaik, aku pasrahkan urusanku kepadamu. Sebelum tidur apa? Bertawakal. Jadi saya katakan sederhana, kita tahu kita ini sering tawakal tidak, sering doa. Kalau orang sering doa, makanya orang yang paling banyak doanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sering sekali berdoa. Maka belajar tentang doa-doa itu agar kita terbiasa bertawakal kepada Allah. Kita ini siapa? Sehingga kita tidak ujub. Tapi kalau kita jarang berdoa, jarang ingat Allah, bagaimana mau tawakal? Kalau kita aja lalai, lalai, tidak ingat Allah, mau tawakal gimana? Kita aja tidak ingat Allah. Kalau mau tawakal harus ingat Allah, kemudian bersandar kepadanya. Tidak butuh waktu lama, yang penting sandarkan kepada Allah. Makanya di antara hal yang menakjubkan, ciri penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang bertawakal, Kata Nabi tentang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Hati mereka selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun di depannya dia tahu hanya sebab, yang menentukan akibat Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berikhtiar, tapi dia tahu akibat yang menentukan siapa? Allah. Burung berikhtiar atau tidak? Berikhtiar. Bangun pagi, sebelum subuh sudah berkicau, dia loncat sana loncat sini, kemudian terbang, mungkin bisa puluhan kilo, ikhtiar. Tapi di dalam ikhtiarnya dia bertawakal kepada Allah. Bukan ikhtiar tapi bangga dengan ikhtiarnya. Oh, saya ini. Lu belum tahu siapa gue. Gue anak bapak gue. Emak gue adalah istri bapak gue. Ya, sama-sama tahu. Jadi enggak. Dia enggak pernah bilang saya ini enggak. Semuanya Pak karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya latih diri kita untuk senantiasa bertawakal. Dan kita ini tawakal kurang. Kita ini setiap salat kita berdoa, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud ikhlas, tidak cari pujian orang, hanya kepada Engkau ya Rabb aku beribadah. Aku salat ini, puasa ini, aku dakwah, aku jadi panitia pengajian. Apapun aku kasih makan orang, hanya mengharap pujian-Mu ya Allah. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau beribadah. Tapi yang kedua, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah aku memohon pertolongan. Yaitu ya Allah, segala kegiatanku hanya bersandar kepadamu. Segala keberhasilanku hanyalah karena bersandar kepadamu. Nah, kita tiap hari ikrar tawakal. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ingat itu. Kita ini bukan siapa-siapa, yang bisa bikin kita berhasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hati kita sudah benar-benar bertawakal kepada Allah, tidak bersandar kepada sebab apapun, kita berusaha tapi hati kita bersandar, maka mudah-mudahan hati kita seperti hati burung. Tapi kalau kita sudah diberi kelebihan, terkadang kita pede dengan apa yang kita miliki.
Mentang-mentang punya backingan belakang, wah tenang aja, ada backingan di belakang. Jadi seperti itu. Kalau Anda merasa pede karena punya backingan, bagaimana kalau yang menolong Anda adalah Allah Subhanahu wa taala? Tenang, Allah bersamaku. Yang penting sabar, tawakal. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang sabar. Ente sabar, tawakal, tenang. Ada Allah. Kenapa? Karena sabar. Tapi kalau enggak sabar, aduh. Backingan enggak ada. Jadi inilah 3 sifat hati yang dimiliki oleh burung. Ulangi, yang pertama apa hatinya? Lembut. Konsekuensinya 2. Yang pertama apa? Mudah terenyuh. Yang kedua, hati yang bersih. Tidak hasad, tidak dengki, tidak dongkol, tidak dendam. Susah, Ustaz. Coba saya tanya sama sekarang. Ada enggak orang yang ente tidak dongkol sekarang? Ada enggak? Coba ingat, berapa orang yang ente sedang dongkol hari ini? Coba renungkan sekarang. Ada berapa coba? Coba renungkan. Ente ada dongkol berapa orang hari ini? Pertama siapa? Dongkol sama suami. Orang terdekat dia dongkolin. Gimana mau jadi hati burung? Tiap hari dongkol sama orang terdekatnya. Satu lagi dongkol sama istri. Gimana mau jadi hati burung? Orang yang paling dia dongkol, orang yang paling dekat dengan dia, teman tidurnya dia dongkolin. Gimana? Ada orang dendam sama suaminya, ada dendam sama istrinya. Aduh, apa ini? Coba siapa yang ente dongkol, dendam, ente hasad, coba ente bersihkan. Nah, kalau mau jadi hati burung, berusaha. Tapi yang kedua tadi sifat hati burung apa? Takut kepada Allah. Ini perlu dilatih. Takut pada Allah, takut maksiat nanti dihisab gimana. Ingat tentang hari kiamat. Allah suruh kita takut dengan hari kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kepada Allah, sesungguhnya hari kiamat gempanya sangat dahsyat. Kalau di bumi gempa sudah bikin kita takut, kadang gempa itu disertai dengan bunyi mengerikan. Gimana dengan gempa hari kiamat? Dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan bahwasanya tadi kita sebutkan orang-orang yang dimasukkan surga, orang yang bertakut dengan akhirat. Takut dengan apa? Akhirat. Tapi yang ketiga tadi apa? Bertawakal. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita hati yang bersih seperti hati burung. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.